Halo Sobat Fakta, selamat datang di Cek Faktet, ruang aman untuk mengupas cerita, membedah informasi, dan membuktikan kebenaran di balik berita. Hari ini kita akan mengulik kisah unik seorang supporter Oxford United yang rela terbang ribuan kilometer dari Inggris hanya demi mendukung klub kesayangannya di Piala Presiden ke-2025. Apa yang membuat Indonesia begitu memikat di matanya? Apa arti sepak bola baginya? Dan bagaimana kiprah pemain Indonesia di klub Inggris tersebut? Yuk, kita bedah ceritanya sampai tuntas. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, dan share kalau kalian suka video ini. Kita mulai sekarang. Di sebuah rumah di pinggiran kota Oxford, Inggris, seorang pria bernama Matt Bruce menatap peta dunia di dinding ruang tamunya. Di sana, jarak antara Inggris dan Indonesia terlihat seperti titik-titik kecil yang dipisahkan lautan luas dan daratan asing. Bagi kebanyakan orang, perjalanan sejauh 12.000 km terdengar mustahil hanya untuk menonton satu pertandingan sepak bola. Tetapi bagi Matt Bruce, jarak bukan halangan. Oxford United, klub kebanggaannya, berhasil lolos ke final Piala Presiden 2025, sebuah turnamen pramusim bergengsi di Indonesia. Bagi Matt, ini bukan sekadar turnamen persahabatan. Ini adalah kesempatan untuk mewujudkan dua impian sekaligus, mendukung tim kesayangannya di tanah asing dan merasakan atmosfer budaya Indonesia yang sejak lama memikat rasa penasarannya. Matt bukan pendukung baru. Ia mengikuti Oxford United sejak berusia 8 tahun. Ayahnya, seorang tukang kayu di kota Oxford, membawanya menonton laga pertama di Stadion Kasam pada musim dingin yang basah tahun ke-2003. Sejak saat itu, Matt jatuh cinta pada Yellows Team yang jarang menjadi sorotan di Liga Inggris tetapi punya basis pendukung setia yang militan. Bagi Matt, Oxford United bukan sekadar klub, ia adalah bagian dari identitas. Kaos kuning-biru, scarf bertuliskan "We are the Yellows", dan tiket musiman yang selalu terjepit di dompet kulitnya adalah bukti cinta yang tak tergoyahkan. Ketika kabar beredar bahwa Oxford United akan bertandang ke Indonesia untuk mengikuti Piala Presiden, Matt tak ragu barang sedetik pun. Ia langsung membuka tabungan perjalanan yang sudah lama disiapkan. Malam itu, di tengah udara dingin bulan Juni di Oxford, Matt duduk di depan laptopnya. Ia membuka situs pemesanan tiket pesawat. Tangannya sempat gemetar. Bukan karena ragu, tetapi karena kegembiraan. Ia mengetik rute London Heathrow ke Soekarno-Hatta, lalu Jakarta ke Bandung. Perjalanan panjang yang total menempuh lebih dari 20 jam, melewati setidaknya satu kali transit di Timur Tengah. Baginya, setiap klik adalah langkah mendekat ke mimpi. Ia tersenyum saat pembayaran berhasil. "Indonesia, I'm coming," gumamnya sambil menatap boarding pass digital di layar. Suara pilot membangunkannya dari tidur setengah nyenyak di kabin pesawat. "Ladies and gentlemen, we're about to land in Soekarno-Hatta International Airport." Di luar jendela, matahari pagi menembus awan tipis. Ini adalah pertama kalinya Matt Bruce menjejakkan kaki di Asia Tenggara. Begitu keluar dari pintu pesawat, udara panas dan lembab langsung menyergapnya. Jauh berbeda dari suhu musim panas di Oxford yang hanya berkisar 20 derajat. Di Jakarta, termometer bisa dengan mudah menembus 33 derajat dengan kelembapan yang membuat kemeja tipisnya menempel di punggung. Namun, alih-alih mengeluh, Matt justru terkagum-kagum. "It's different, it's alive," katanya pelan. Di pintu kedatangan, seorang petugas imigrasi menatap paspornya, tersenyum, dan mengucapkan, "Selamat datang di Indonesia." Dua kata sederhana itu membuat Matt merasa benar-benar disambut. Hari-hari pertama Matt di Jakarta adalah petualangan. Ia berjalan kaki di sekitar Sudirman dan Tamrin, menembus keramaian stasiun MRT, mencicipi nasi padang di restoran kecil, dan berbincang dengan warga lokal yang ramah. Ia terkagum-kagum dengan keragaman aroma makanan dari kaki lima sate yang berasap di pinggir jalan, wangi kopi dari kafe modern, hingga bau durian yang menusuk tapi membuatnya penasaran. Dalam salah satu percakapan dengan seorang sopir ojek online, Matt tertawa ketika ditanya apakah dia mau mencoba naik motor. Ia mengangguk. "Kenapa tidak?" katanya. Dengan helm pinjaman yang sedikit kebesaran, Matt merasakan sensasi menembus kemacetan Jakarta. Ia tertawa kecil di bawah helm,
sambil merekam video singkat untuk diunggah ke akun media sosialnya. Jakarta is chaos, but beautiful, tulisnya di Instagram Story. Setelah puas menjelajah Jakarta, Matt Bruce melanjutkan perjalanan ke Bandung, kota yang disebut-sebut memiliki udara lebih sejuk dan suasana yang artistik. Ia naik kereta cepat, pengalaman baru baginya. Dari jendela kereta, ia melihat hamparan sawah, perbukitan, dan rumah-rumah penduduk yang tampak kecil di kejauhan. Setiba di Bandung, Matt merasakan angin sejuk pegunungan yang kontras dengan Jakarta. Ia menginap di hotel kecil tak jauh dari Stadion Sijalak Harupat. Setiap pagi, ia berjalan kaki menyusuri jalanan, mampir ke warung kopi lokal, dan mengagumi bangunan tua peninggalan Belanda. Salah satu hal yang paling berkesan bagi Matt adalah bertemu para supporter Indonesia. Di sebuah kafe di Daegu, Matt berkenalan dengan sekelompok pendukung Persib Bandung yang penasaran melihat pria bule berbaju Oxford United. Mereka saling bertukar bercerita tentang kultur tribun masing-masing. Matt terkesima dengan semangat supporter Indonesia. Ia melihat bagaimana para bobotoh sebutan fans Persib menjaga solidaritas, menyanyikan chant dengan lantang, dan menciptakan koreografi megah di tribun. In England, it's intense too, but here, you guys bring a different kind of energy, katanya sambil tertawa. Menjelang pertandingan final melawan Port FC, Matt menghabiskan waktu di sekitar stadion. Ia membeli shawl biru kuning buatan UMKM lokal yang bertuliskan Oxford United Tour Indonesia. Ia memotretnya dan mengirim ke grup WhatsApp para pendukung Oxford di kampung halamannya. Saya di sini untuk kalian. We are Oxford. Even here, tulisnya di grup. Para rekannya menjawab dengan emoji tepuk tangan, bendera, dan beberapa menulis, bring you as luck, mate. Di malam menjelang laga, Matt sempat berbicara dengan seorang wartawan dari Bola.com. Disinilah ia mengungkapkan betapa terpukulnya dia dengan Indonesia. Baginya, keramahan orang-orang, ragam budaya, aroma kuliner, dan kehangatan sambutan masyarakat adalah hal yang tak akan pernah ia temukan di Oxford. Ia juga mengungkapkan harapannya pada dua pemain timnas Indonesia yang kini berseragam Oxford United, Wal Romney dan Marcelino Ferdinand. Matt bercerita panjang tentang Wal Romney, penyerang berdarah Indonesia yang sudah mulai rutin dimainkan di tim utama. Baginya, Romney punya teknik bagus, kecepatan, dan naluri gol. Sementara Marcelino Ferdinand, gelandang muda yang baru bermain sekali di tim utama, juga menarik perhatiannya. Matt menganggap Marcelino seperti permata mentah yang butuh diasah. Dia punya visi bermain yang bagus. Saya yakin dia akan dapat lebih banyak menit bermain jika terus bekerja keras. Hari final tiba. Stadion Sijalak Harupat penuh sesak. Ribuan penonton memadati tribun. Sorak-sorai, genderang, dan nyanyian melebur menjadi satu. Matt berdiri di tribun penonton, mengibarkan bendera Oxford United kecil yang ia bawa dari Inggris. Ketika Wal Romney masuk lapangan, Matt berdiri sambil berteriak, "Come on, Romney!" Pertandingan berlangsung sengit. Port FC memberikan perlawanan sengit. Teriakan penonton, sorak gol, umpatan, dan tepuk tangan silih berganti. Matt, di tengah lautan penonton, hanyut dalam atmosfer magis sepak bola Indonesia. Ketika peluit panjang berbunyi, Oxford United keluar sebagai juara Piala Presiden ke-2025. Matt meloncat, memeluk supporter lokal di sampingnya. Ia merasakan momen yang tak tergantikan jauh dari rumah, tetapi terasa seperti rumah kedua. Di luar stadion, Matt berfoto dengan anak-anak muda, membagi cerita, dan mengucapkan terima kasih pada semua orang yang membuat perjalanannya begitu berkesan. Beberapa hari kemudian, Matt Bruce duduk di kursi pesawat yang akan membawanya pulang ke Inggris. Di tangannya, ia memegang secarik tiket pertandingan dan shawl Oxford United edisi Piala Presiden. Di Instagramnya, ia menulis caption, "I came as a stranger, I live as a friend. Terima kasih Indonesia. See you again." Bagi Matt, perjalanan ini lebih dari sekadar mendukung klub bola. Ini adalah kisah tentang bagaimana sepak bola bisa menjadi jembatan lintas bangsa, lintas bahasa, lintas budaya. Sebuah pengingat bahwa dimanapun kita berada, semangat, impian, dan persahabatan selalu punya tempat untuk tumbuh. Hari-hari di Bandung membuka babak baru dalam perjalanan Matt. Ia bangun pagi,
Berjalan kaki ke pasar tradisional, membeli kopi dari pedagang pinggir jalan, mencicipi pisang goreng hangat yang baru diangkat dari penggorengan. Ia duduk di kursi plastik kecil di pinggir jalan Bragg, melihat lalu lintas motor yang tiada habisnya. Semua orang terburu-buru, tapi entah kenapa tetap ramah, katanya pada seorang penjual rokok. Matt juga sempat mampir ke kawasan Daegu atas, menyesap kopi sambil memandangi hamparan lampu kota di malam hari. Dalam catatannya, ia menulis, "Bandung itu seperti secangkir kopi, hangat, sedikit pahit, tapi bikin rindu." Matt bukan orang terkenal, tetapi perjalanannya perlahan viral di kalangan fans Oxford United dan supporter sepak bola Indonesia. Foto-fotonya duduk di atas motor ojek online, berpose dengan pedagang bakso, dan berbaur dengan bobotoh tersebar di ke-10 Twitter dan Instagram. "Ini gila, aku hanya fans biasa, tapi orang-orang di sini membuatku merasa seperti tamu kehormatan," tulisnya di X. Akun fans Oxford United di Inggris bahkan meretweet unggahannya dengan caption, "Matt is our hero, Oxford fans never travel alone." Di kolom komentar, banyak orang Indonesia yang menulis, "Terima kasih sudah datang ke sini," atau "Salam dari supporter Indonesia, Matt." Bahkan beberapa fans Oxford di Inggris menulis, "Kami iri padamu, bro. Nikmati Asia untuk kami semua." Di hari pertandingan, Matt tidak sendirian. Ia berdiri berdampingan dengan puluhan fans lokal yang sama-sama mendukung Oxford United. Sebagian memang fans musiman, sebagian hanya ingin melihat bagaimana rasanya mendukung tim dari Inggris secara langsung. Matt tidak bisa berbahasa Indonesia dengan fasih, begitu pula banyak supporter di sekitarnya yang tidak lancar berbahasa Inggris. Tapi di tribun, bahasa hanyalah detail kecil. Mereka bernyanyi bersama, bertepuk tangan bersama, dan saling menepuk bahu ketika Oxford mencetak gol. Di tengah pertandingan, seorang anak kecil berusia 10 tahun menepuk pundaknya dan memberikan bendera kecil Oxford United yang ia gambar sendiri di kertas Hafiz. Matt tertegun. "Thank you, buddy," katanya sambil mengacak rambut si anak. Dalam hati, Matt menulis cerita baru, "Sepak bola membuatku punya saudara di mana-mana." Dalam hidup Matt Bros, sepak bola bukan hanya 90 menit di atas rumput. Ia adalah mimpi, perjalanan, pertemanan, dan ingatan yang hidup di banyak hati. Ia percaya, di dunia yang kadang membelah manusia dengan perbedaan, sepak bola punya cara sederhana untuk mempersatukan, membuat orang asing jadi kawan, membuat jarak jati tak berarti. Dan disitulah indahnya, dimanapun bola bergulir, selalu ada rumah kedua menanti. Terima kasih, Indonesia. Terima kasih, Oxford. Terima kasih, sepak bola.